此事怪不得你。您不生我的气。况且他们参加了四海宴，那是风尘送来的云书，舍不得给别人看。你早还了吧！便从中作梗，事后想要赠与果城寺2位高僧。看来真的都是三毒派的问题啊。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul The Path Toward Heaven part ke-10 atau yang terakhir ya. Seperti biasa, sebelum masuk recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Xiao He yang datang ke Yuntai untuk memberikan laporan kepada Si Wangsun bahwa Jing Jiu dan Zhao Layu sudah membunuh salah satu anggota hutan abadi. Kedatangan Xiao He juga memastikan bahwa Si Wangsun merupakan pemimpin hutan abadi yang pada saat ini menjadi salah satu anggota dari sekte Pedang Sihai. Si Wangsun tidak menyalahkan Xiao He atas kematian salah satu anggota mereka karena pada kasus ini Si Wangsun terlalu meremehkan Zhao Layu dan juga Jing Jiu. Si Wangsun menganggap Xiao He cukup berjasa karena bisa menemukan keberadaan dari dua orang ini. Lagi pula mereka berdua sudah mengikuti kompetisi 4 lautan yang mana Si Wangsun mengira kalau Jing Jiu dan Zhao Layu pasti ingin menjadi anggota hutan abadi. 此事怪不得你。您不生我的气。况且他们参加了四海宴，那是风尘送来的云书。 Xiao He kemudian bertanya apakah mereka harus mengabaikan surat yang dikirimkan oleh Si Fengchen kepada sekte Pedang Sihai untuk mendukung penangkapan Zhao Layu dan juga Jing Jiu. Si Wangsun hanya tersenyum karena dia merasa Si Fengchen hanyalah seorang anjing istana, jadi tidak perlu untuk dihiraukan. Nanti aku yang akan mengurus mereka sendiri, ucap Si Wangsun kepada Xiao He. Beberapa saat kemudian, para tamu undangan sudah mulai memasuki Yuntai dan mendapatkan sambutan tari-tarian dari sekte Pedang Sihai. Terlihat perwakilan dari sekte Qingsan, sekte Sendu, dan tamu undangan yang lain sudah berada di dalam aula. Pembawa acara kemudian mempersilahkan kepada para pemenang pesta 4 lautan untuk segera masuk. Mereka adalah Moshi dari Vihara Shiyu, Xiang Wansu dari sekte Zhongju, dan juga Jing Jiu dari sekte Qingsan. Dari 4 kompetisi yang diadakan di pesta 4 lautan, ternyata Xiang Wansu menjuarai 2 kompetisi, yaitu kompetisi kaligrafi dan kompetisi lukisan. Tentu saja momen ini mendapatkan banyak pujian dari para tamu undangan. Sementara itu Moshi dari Vihara Shiyu berhasil memenangkan kompetisi bermain musik. Baru juga Xiang Wansu duduk, dia langsung memberikan komentar kepada dekorasi yang ada di dalam aula Yuntai karena menurutnya desain di dalam ruangan ini terlalu norak. Di saat yang sama Lin Yinliang tidak begitu menyukai kedatangan dari Xiang Wansu. Sementara itu Zhao Woqi sudah mewanti-wanti kalau dia akan segera menangkap Zhao Layu dan Jing Jiu karena mereka berdua tidak akan bisa menghindar lagi hari ini. Beberapa saat kemudian, Jing Jiu menjadi orang yang pertama mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Si Wangsun karena dia memenangkan kompetisi permainan catur. Begitu melihat Si Wangsun, Jing Jiu hanya terdiam dan tidak memberikan ekspresi apapun. Sementara di saat yang sama, Si Wangsun berbicara kalau dia mengetahui insiden yang terjadi di kuil Dewa Laut pada saat Zhao Layu melakukan pembunuhan kepada salah satu anggota hutan abadi. Si Wangsun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia berniat menjadikan Jing Jiu sebagai murid. Apapun yang diinginkan oleh Jing Jiu, Si Wangsun akan berusaha untuk mengabulkan.
Tapi seperti yang terlihat, Jingjiu tidak memberikan respon apapun terhadap tawaran dari si Wangsun. Momen ini membuat si Wangsun bertanya jika memang Jingjiu tidak ingin menjadi muridnya, lalu kenapa dia mengikuti pesta 4 lautan yang diadakan oleh Sekte Pedang Sihai. Dengan singkat, padat, dan jelas, Jingjiu berkata bahwa dia hanya ingin melihat si Wangsun saja. Mendengar jawaban ini, si Wangsun pun hanya menghela nafas karena ternyata Jingjiu tidak ingin menjadi anggota hutan abadi. Jingjiu pun kemudian langsung keluar dari ruangan pribadi si Wangsun dan mengajak Zhao Layu untuk segera pergi karena orang yang mereka cari ternyata bukan si Wangsun. Tentu saja keputusan dari Jingjiu ini menjadi pertanyaan bagi para tamu undangan karena pesta 4 lautan belum dimulai, tapi kenapa Jingjiu ingin segera pergi. Di saat yang sama, Zhao Wuqi tampak gelisah yang mana dia belum bisa melakukan tindakan karena si Feng Chen belum datang ke aula Yuntai. Dia dan seniornya yang bernama He Zichong berencana menahan Zhao Layu dan Jingjiu sampai si Feng Chen datang ke tempat ini. Zhao Wuqi kemudian menggoda Zhao Layu di depan semua orang dengan berkata bahwa Zhao Layu menyembunyikan identitas dengan menggunakan tudung ketika berada di dalam ruangan. Karena tindakan Zhao Wuqi yang sudah berada di luar batas, maka Zhao Layu langsung memberikan hukuman dengan pedang tanpa pikiran. 舍不得给别人看。 Seketika Zhao Wuqi langsung terkapar mokat dan membuat semua orang kaget karena terjadi sebuah pembunuhan di acara pesta 4 lautan seperti ini. Di saat yang sama, Xiang Wansu juga kaget karena dia melihat sebuah pedang dengan niat membunuh yang begitu mengerikan. Tak lama kemudian datang si Feng Chen ke dalam aula Yuntai sembari memberitahukan kepada semua orang kalau Zhao Layu dan Jingjiu merupakan buronan yang sedang dicari oleh Biro Langit Cerah karena sudah membunuh hampir 100 orang. Si Feng Chen meminta bantuan kepada semua orang untuk tidak membiarkan mereka berdua pergi begitu saja dari tempat ini. Sementara itu, He Zichong yang tidak terima karena Zhao Wuqi sudah mati mencoba untuk melakukan serangan kepada Zhao Layu, akan tetapi serangan yang digunakan oleh He Zichong langsung dihadang oleh Lin Yingliang. Momen ini pun membuat He Zichong marah karena dia merasa Sekte Qingsan malah melindungi seorang pembunuh seperti Zhao Layu. Tapi di sini Lin Yingliang menjelaskan bahwa Zhao Wuqi sudah kurang ajar kepada paman gurunya, jadi dia sudah pantas mati. Sebutan paman guru tentu saja membuat semua orang kaget. Hal ini semakin dipertegas oleh Mo Songsan yang memberikan penghormatan kepada paman guru puncak Shenmo yaitu Zhao Layu dan tetua puncak Shenmo yaitu Jingjiu. Dari arah lain, Xiang Wansu cukup kaget karena ternyata wanita yang berbicara kepadanya di kompetisi permainan catur merupakan Zhao Layu, ketua puncak Shenmo dari Sekte Qingsan. Keributan yang terjadi di luar membuat si Wangsun akhirnya keluar sembari memberikan penghormatan karena ketua puncak Shenmo Sekte Qingsan sudah mau datang ke pesta 4 lautan Sekte Pedang Sihai. 哦，不是，圣。 想不到啊，还请见谅。 Kemunculan si Wangsun membuat Jingjiu merasa sedikit kecewa karena ternyata si Wangsun langsung muncul setelah mengetahui identitas sebenarnya dari Zhao Layu. Kalau tahu begini, Jingjiu tidak perlu capek-capek dan repot-repot mengikuti kompetisi permainan catur kemarin. Jingjiu juga mengakui kalau dia masih kurang pengalaman mengenai hubungan antara manusia meskipun dia sudah 2 tahun berkelana bersama dengan Zhao Layu. 你表明封主身份，下那几盘棋。 Identitas dari mereka berdua yang sudah terungkap tetap membuat si Feng Chen merasa kecewa karena seorang ketua puncak Sekte Qingsan tidak boleh membunuh orang sembarangan. Begitu pula dengan He Zichong yang menjelaskan di hadapan semua orang bahwa Zhao Layu sudah membunuh beberapa orang murid dari Sekte Sendu, termasuk 1 orang penatua hanya gara-gara masalah kecil. Mau tidak mau di sini Mo Songsan membantah semua penjelasan dari He Zichong dengan memberikan penjelasan kepada semua orang bahwa Sekte Sendu sudah membuat kesalahan pada acara pelelangan.
Diketahui semua orang di Wisma Bausu sudah menyetujui untuk memberikan serpihan es penenang jiwa kepada biksu dari kuil Guocheng untuk pengobatan warga yang terkena dampak dari ikan ganas Guimu. Tapi Sekte Sendu memanfaatkan kekayaannya untuk merebut serpihan es penenang jiwa tersebut untuk digunakan mengobati tuan muda mereka yang sedang sakit gatal-gatal. Untungnya pada waktu itu Jing Jiu dan Zhao Layu berhasil menukar serpihan es penenang jiwa dengan pil Xuan Chao dan hendak memberikan serpihan es tersebut kepada biksu kuil Guocheng. Tapi ketika berada di perjalanan, mereka berdua dicegat oleh orang-orang dari Sekte Sendu yang ingin merampas serpihan es penenang jiwa. Orang-orang dari Sekte Sendu yang pada waktu itu belum mengetahui identitas dari Zhao Layu bahkan ingin membunuhnya. Manusia dengan watak seperti itu sudah sepantasnya untuk mati, ucap Mo Songsan di hadapan semua orang. Biksu kuil Guocheng juga ikut bicara yang mana menurutnya dia bisa bersaksi bahwa pada waktu itu Zhao Layu dan Jing Jiu memang benar-benar menyerahkan obat serpihan es kepadanya. Tentu saja penjelasan Mo Songsan dan biksu kuil Guocheng membuat para tamu undangan berpikir kalau ternyata semua ini adalah kesalahan dari Sekte Sendu. 宝树居里的修行同道与附上，便从中作梗，事后想要赠予果城寺2位高僧。看来真的都是三毒派的问题啊！ Belum kehilangan akal, si Feng Chen meminta penjelasan mengenai orang-orang lain yang menjadi korban pembunuhan Zhao Layu selama 2 tahun ini. Mo Songsan kembali menjelaskan bahwa orang-orang yang dibunuh memang tidak menyinggung Zhao Layu, tapi mereka sudah menyinggung keadilan hati pedang Qingsan. Kenapa orang-orang tersebut bisa mati di tangan paman Zhao Layu? Seharusnya kamu lebih mengetahui penyebabnya, ucap Mo Songsan yang memberikan kalimat monohok kepada si Feng Chen. Sekte pedang Qingsan membunuh beberapa orang jahat, jadi tidak perlu ada penjelasan sama sekali. Dari arah lain, Xiang Wansu kemudian menyambung pembicaraan dengan berkata meskipun Zhao Layu membunuh orang bersalah, tapi tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Di saat yang sama, Mosi dari Vihara Xiu juga membenarkan hal tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Zhao Layu menurutnya terlalu berlebihan. Tiba-tiba saja Jing Jiu kemudian bertanya apakah Lian Sanyu merupakan paman dari Mosi. Penyebutan nama langsung dari Lian Sanyu tentu saja membuat Mosi marah karena menurutnya sekalipun ketua Sekte Qingsan harus memberikan penghormatan kepada pamannya. Tapi kenapa Jing Jiu malah berani tidak sopan dengan memanggil nama pamannya secara langsung? Jing Jiu kemudian memberikan penjelasan kenapa paman dari Mosi mendapatkan panggilan Lian Sanyu. Dulu pada saat negeri salju menyerang ke wilayah selatan, pemerintahan kerajaan terputus dan dunia berada dalam kehancuran besar, serta rakyat banyak mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Bahkan ada tentara pemberontak yang berkuasa menggunakan para pengungsi sebagai makanan. Pada waktu itu Lian Sanyu kebetulan sedang turun gunung dan dalam 3 bulan dia membunuh setidaknya 40.000 orang dan membakar 17 markas pemberontak. Setelah kejadian mengerikan itu, dunia mengenal paman Mosi dengan nama api perang Lian Sanyu dari Vihara Xiu. Tapi Mosi masih berkeras, menurutnya pamannya merupakan orang yang lembut dan orang yang dibunuh oleh pamannya adalah orang jahat. Karena perdebatan sudah selesai, Zhao Layu langsung mengajak Jing Jiu untuk segera kembali ke Sekte Qingsan. Si Feng Chen dan He Zichong juga sudah tidak bisa berbuat apapun setelah penjelasan yang diberikan oleh Mo Songsan. Ketika Zhao Layu sedang berjalan pergi, Xiang Wansu berkata semoga mereka bisa bertemu kembali di Festival Plum. Dengan singkat Zhao Layu menjawab bahwa dia hanya akan bertemu dengan senior dari Xiang Wansu yaitu Tuan Muda Tongyan. Sementara itu, biksu kuil Guocheng mempersilahkan muridnya untuk berhenti berlatih meditasi diam karena Zhao Layu dan Jing Jiu sudah akan pergi. Di saat yang sama beberapa orang terlihat kecewa karena sudah terjadi pembunuhan di Aula Yuntai, tapi guru abadi dari Sekte Qingsan dibiarkan pergi begitu saja. Kultivasi itu melatih bukanlah hubungan antar manusia. Menurut Jing Jiu, kultivasi itu harusnya mencari keabadian melalui jalan Tao. Untuk itu harus menyelesaikan sebab akibat, melepaskan diri dari urusan duniawi dan disebut sebagai dewa.
Tapi pendapat berbeda diungkapkan oleh orang yang pernah ditemui oleh Jing Jiu di tempat makan hotpot. Menurutnya seorang kultivator yang hidup di dunia pasti akan terpengaruh oleh dunia fana dan tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari urusan duniawi. Dengan begitu, mereka punya tanggung jawab untuk mengendalikan langit dan bumi serta memimpin semua makhluk menuju dunia baru. Pada intinya, Jing Jiu dan orang ini cukup berbeda pemahaman tentang jalan tahu kultivasi seseorang. Jadi jalan untuk menuju surga mereka berdua akan memilih jalan masing-masing dan tidak akan saling mengganggu. 修行就得是大道求长生，那就有责任掌控天地，也是天命。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Gimana nih menurut kalian Donghua The Path Toward Heaven? Kasih rating di komen bawah ya guys. Sampai ketemu di season berikutnya.